wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, dan Hubungan Masyarakat SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, dan kepada teman-teman SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan aman dan damai. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sekarang sudah memasuki setengah dari bulan Ramadan. Semoga semangat kita dalam menjalankan Ramadan tidak surut, karena pada dasarnya manusia itu terlahir dengan lemah. Karena itulah terkadang semangat puasa kita pada hari pertama dengan hari berikutnya itu berbeda. Dan kita pun menjadi saksi melihat syaf-syaf di masjid yang semakin hari semakin berkurang jamaahnya. Semoga kita menjadi hamba yang istiqomah, karena pada dasarnya hamba yang istiqomah ialah hamba yang memakmurkan masjid walaupun tidak di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, untuk itu kita sebagai umat muslim, marilah kita semangat memotivasi diri kita agar kita kelak semangat setiap harinya dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sampai di akhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sebuah fasilitas akhirat yang begitu banyak dan besar kepada umatnya yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh amal kebaikan serta keikhlasan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tristia Merinanda. Saya akan menyampaikan tausiah Ramadan yang berjudul fasilitas akhirat yang diberikan Allah kepada umatnya yang menjalankan ibadah puasa. Fasilitas yang pertama yaitu akan diampuni dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan serta penuh pengampunan, maka kelak akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak senang apabila dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tidak senang? Semua umat di dunia ini akan senang apabila dosanya diampuni. Karena pada sejatinya kita umat manusia hidup di dunia ini hanya untuk menambah dosa setiap harinya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, kelak di akhirat nanti bau mulut kita akan wangi sekali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka kelak bau mulutnya di akhirat nanti akan lebih wangi dari wangi kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, bayangkan saja betapa wanginya wangi kasturi itu. Wangi mulut kita akan melebihi wangi kasturi itu. Di sini kita bisa lihat janji-janji Allah itu sangat detail. Bahkan bau mulut pun Allah itu ingat dan Allah itu detail. Maka untuk itu kita tidak usah ragu dalam menjalankan kebaikan di bulan Ramadan ini, karena dari segi bau mulut aja Allah memperhatikannya, apalagi amalan-amalan besar lainnya. Yang ketiga, akan diberikan syafaat nanti di akhirat. Pada saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebaiknya kita tidak hanya berpuasa. Kelak kita harus membaca Al-Quran.
Kalau bisa sebulan itu kita harus tamat 30 juz bahkan atau lebih. Karena kenapa? Karena insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Syafaat itu pembela kita nanti pada saat kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Quran akan berbicara kepada Allah, ya Allah, itu dia yang membaca saya setiap harinya di bulan Ramadan. Jangan siksa dia ya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu khusus kepada umatnya yang berpuasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Subhanallah, kita yang berpuasa dengan mengamalkan kebaikan akan diberi pintu khusus surga, yaitu surga Ar-Rayyan. Maka untuk itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa berpuasa. Jangan menyepelekan puasa, karena pada dasarnya Allah menjanjikan yang besar kepada umatnya yang berpuasa. Allah menjanjikan hal-hal yang tidak terduga kepada umat yang berpuasa. Tapi Allah juga akan memberikan pelajaran kepada umatnya yang menyepelekan puasa, terutama kepada laki-laki yang menyepelekan puasa. Asal buka saja. Nauzubillahi min dzalik. Semoga berkat ceramah saya berikan, kalian besok mulai istiqomah dalam berpuasa. Yang terakhir, kita akan bertemu dengan Allah. Allah menjanjikan kepada umatnya, apabila umatnya berpuasa dengan penuh hati, dengan penuh keimanan, maka umatnya dapat bertemu dengan dirinya. Masya Allah. Karena pada sejatinya puncak dari keistimewaan, puncak dari keibadahan umat muslim di dunia ini ialah bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, kenikmatan yang diberikan oleh orang yang berpuasa itu dua. Yang pertama, nikmat berbuka puasa. Yang kedua, yaitu nikmat bertemu dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, kita sebagai umat muslim harus sama-sama berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini dengan amat ikhlas, dengan penuh keimanan, agar kelak Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang di akhirat. Jangan pernah kita menyepelekan puasa, jangan pernah kita menyepelekan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sejatinya hanya datang satu kali dalam satu tahun. Mungkin siapa tahu ini menjadi akhir bulan Ramadan kita tidak bisa bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Unzur mangkola wala tangzur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.